Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu. Yang hadir di sini punya masa lalu atau tidak? Punya masa lalu? Baik. Bunda yang dirahmati Allah, bicara masa lalu, maka kita bicara tentang waktu. Dalam hidup kita sebagai manusia, setidaknya kita akan bertemu dengan 3 fase waktu dalam kehidupan. 1, ada yang disebut dengan masa lalu. Apa itu masa lalu? Sesuatu, kondisi, waktu yang sudah terjadi. Yang kedua, ada yang disebut masa kini. Apa itu masa kini? Sesuatu yang sedang terjadi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan masa depan. Apa itu masa depan? Sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Bisa jadi belum, bisa jadi akan. Masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Masa kini, sesuatu yang sedang terjadi. Masa depan, sesuatu yang belum tentu atau akan terjadi. Sekarang Ahilman tanya, biasanya yang membuat kita stres itu masa lalu, masa kini, atau masa depan? Semua masa. Kita teh suka begitu. Masa lalu masih jadi bayang-bayang semu, betul nggak? Masa kini rungsing tepara ruguh, ya. Masa depan khawatir nggak jelas akan seperti apa, betul apa enggak? Jadi jika bicara waktu 3 fase itu, kadang-kadang kita suka dibuat ada masalah menghadapinya. Maka di dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu ini, Allah membuat surat khusus tentang waktu. Bahkan bersumpah atas nama waktu. Betul atau tidak? Banyak gak Bunda menemukan dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama waktu? Banyak. Misalnya ya, dari 1 hari misalnya ya, yang Allah hadirkan kepada kita, Allah bersumpah dari setiap lini waktu yang kita jalani. Wal fajr, demi waktu fajar. Ada kalimat fajar? Itu waktu atau bukan? Waktu. Kemudian naik lagi, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Itu waktu atau bukan? Waktu. Kemudian naik lagi, wad-duha, demi waktu duha. Ya, itu waktu atau bukan? Waktu. Kemudian naik lagi, wan-nahari, demi waktu siang. Itu waktu atau bukan? Waktu. Kemudian naik lagi, ya, di waktu asar, wal asr, demi waktu asar. Itu waktu atau bukan? Waktu. Kemudian naik lagi ketika waktu gelap disebut dengan waktu malam, wal laili, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan ada surat khusus tentang waktu. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ada waktu nggak di situ? Ada. Pertanyaannya adalah, Ahilman, kenapa Allah banyak mengingatkan kita tentang waktu? Jawabannya adalah agar kita bisa memperhatikan waktu yang kita jalani. Jangan sampai setiap waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, kita isi dengan sesuatu yang malah tidak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu yang dihadirkan itu membuat kita menjadi manusia yang tidak berkualitas dalam kehidupan, membuat kita menjadi manusia yang seringkali resah, gelisah, merasa rumit, sulit dengan persoalan dalam hidup karena waktu itu. Termasuk di dalamnya ketika bicara tentang urusan waktu di masa lalu. Bunda yang dirahmati Allah, sepakat atau tidak, kita ini semua pasti punya masa lalu. Sepakat atau tidak? Bisakah kita kembali ke masa lalu? Tidak. Secanggih apapun Bunda punya alat transportasi,
Secanggih apapun bunda punya kendaraan, bunda tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Betul atau tidak? Karena itu sesuatu yang paling jauh dalam kehidupan kita. Saking jauhnya kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Al-Imam Al-Ghazali itu pernah memberikan nasihat kepada kita tentang 6 pesan dalam kehidupan. Pertama, yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah esok hari, besok, atau seringkali digambarkan dengan kematian. Yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah kematian. Yang paling dekat itu kematian, maksudnya adalah agar kita banyak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Orang beriman itu tidak takut mati, orang beriman tidak cari mati, tapi orang beriman menyiapkan setiap waktunya untuk bekal terbaik menjemput kematiannya. Yang kedua, yang paling jauh dalam hidup kita, apa tadi? Masa lalu. Yang paling jauh dalam hidup kita adalah masa lalu. Bunda tidak akan bisa kembali ke masa lalu karena sudah terjadi. Yang ketiga, yang paling besar dalam diri kita, nafsu. Yang paling besar dalam hidup kita adalah nafsu. Kecenderungan kita untuk berbuat dosa, maksiat, berbuat salah, itu besar atau tidak? Maka hati-hati dengan nafsu itu. Ya, ada nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan, ketaatan, namanya nafsul mutmainnah. Tapi ada yang mengarahkan nafsu kita kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, nafsul ammarah. Setiap kita punya nafsu, tapi bagaimana cara kita mengendalikan nafsu itu? Yang paling besar adalah nafsu. Yang keempat, yang paling berat dalam hidup kita, menjaga amanah. Amanah itu apa, Ahilman? Amanah itu semua yang dititipkan Allah dalam kehidupan kita, itu amanah. Semua kita, Bunda, adalah pemimpin. Pemimpin terhadap apa, Ahilman? Terhadap semua yang Allah amanahkan. Dan jika dia diberikan amanah, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya dari amanah itu. Ahilman punya istri. Istri Ahilman amanah. Maka Ahilman akan ditanya, saya sebagai suami akan ditanya, bagaimana cara saya menjaga istri saya, bagaimana cara saya memuliakan istri saya, bagaimana cara saya menyayangi istri saya, bagaimana cara saya melindungi, menjaga istri saya, karena itu akan dijaga. Makanya mohon maaf ya, bagi seorang laki-laki ketika dia menikah, kemudian dia mengucapkan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, itu bukan hanya janji dia kepada orang tua si perempuan, tapi yang paling penting janji dia kepada siapa? Allah. Saat akad itu, Bunda, yang menjadi saksi bukan hanya penghulunya, manusia yang hadir di situ, bukan, tapi juga malaikat menjadi saksi, semesta menjadi saksi. Maka dia nggak akan nggak akan gegabah untuk mengatakan kalimat itu, karena dia tahu ini merupakan janjinya kepada Allah. Bahkan kalau kita membedah lebih dalam, itu kalimat saya terima nikah dan kawinnya itu maknanya adalah saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang mungkin ada di istri saya. Berat nggak jadi suami itu, Bunda? Berat. Makanya Ahilman belum mau poligami gitu. Bukan enggak ya, belum ya, belum. Kan kalau enggak mah seakan-akan kufur nikmatnya, betul enggak? Belum. Kenapa belum? Jadi bukannya enggak ada, bukannya enggak mampu, mungkin mampu, tapi secara amanah barangkali belum bisa menanggung amanah itu. Punya satu aja Masya Allah belum tentu kita bisa menjamin bagaimana amanah kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Catat ya, catat itu penting. Kalau kita punya keinginan atau cita-cita tapi belum terwujud, coba perhatikan, mungkin diri kita belum memiliki kepantasan untuk menerima amanah itu. Karena segala sesuatu itu hanya Allah yang menitipkan kepada kita, Bunda. Hanya Allah yang menitipkan. Kalau Allah yang menitipkan,
bebas kapan saja Allah mengambilnya. Betul apa enggak? Dan kalau bunda yakin bahwa semua adalah titipan, maka ketika diambil pun bunda nggak akan rungsing, karena kita cuman dititipi sama Allah. Bunda punya harta, kemudian mohon maaf mungkin harta kita berkurang saat ini, atau ada yang habis hartanya, bunda nggak akan frustasi, karena kemarin cuman dititipin aja sama Allah. Berarti waktunya sudah expired, kata Allah, sudah selesai, aku ambil lagi hartamu. Dan kalau kata Allah kalau kata Allah sudah diambil harta itu, ya tetap habis aja. Bener apa enggak? Makanya kalau bunda sudah punya niat infak, niat sodakoh, jangan dipendam bunda, keluarkan weh. Keluarkan. Kenapa? Karena kalau sudah harus keluar, pasti akan keluar. Cuman bedanya ketika ada infak sodakoh, bunda keluarnya dengan infak sodakoh. Tapi kalau tidak, mohon maaf, bisa jadi keluarnya dengan cara yang lain. Jadi kalau harus keluar, pasti keluar. Makanya kalau bunda punya uang, sudah niat untuk berbuat baik, jangan ditahan, keluarkan. Karena barangkali cara mengeluarkannya nanti dengan cara yang lain, yang justru kita nggak senang dengan cara yang lain itu. Amanah itu bunda berat. Bunda mungkin dulu yang bisnisnya untung banget, sekarang ngedrop, jeger, habis misalnya. Tenang weh, dan memang barangkali Allah sudah ambil jatah amanah yang diberikan ke kita itu. Jelas? Menjaga amanah berat bunda, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dari amanah itu. Yang kelima, yang paling sering dianggap ringan, apa itu? Meninggalkan sholat atau melupakan sholat. Dan yang terakhir, yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan, lidah kita. Bunda yang dirahmati Allah, belajarlah untuk menata setiap kata-kata yang keluar di lisan kita. Kenapa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lisannya. Ya, satu peluru hanya bisa menembak satu kepala, tapi satu kata, satu kalimat, satu ucapan yang keluar di lisan kita bisa menembak, menyakiti puluhan kepala. Betul? Makanya bunda kudu hati-hati bicara. Kalau setidaknya nggak bermanfaat, malah ngundang madorot, mah mending diam. Kan begitu perintahnya. Qul khairan au liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Ya. Bunda kalau bisa bicara, bicara yang baik, kalau nggak diam. Karena bicara itu menentukan bunda. Bicaranya salah, maksudnya benar, bisa jadi sesuatu yang salah. Saya ulangi ya, bicaranya kurang tepat, maksudnya benar nih, tapi bicaranya kurang tepat, bisa bikin hati orang lain sakit hati. Ya enggak? Jangankan bicaranya bunda, nada bicara aja bisa beda arti. Makanya kata-kata itu kudu hati-hati pisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia ada pada lisannya. Makanya yang paling tajam itu apa? Lisan. Kata Al-Imam Al-Ghazali tadi itu, ternyata ada ya yang nomor 2 itu yang paling jauh apa? Masa lalu. Dan kita harus punya sikap untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Gimana caranya berdamai dengan masa lalu? Jadi kalau bahasa gampangnya, gimana caranya kita bisa tenang menghadapi masa lalu yang sudah terjadi? Kan kadang-kadang suka masih keungkit nggak sih sama kita? Suka nggak kira-kira? Contoh nih misalnya, bunda mau ngerjain sesuatu sekarang, suka kebayang-kebayang yang dulu. Suka nggak kayak gitu? Bunda sekarang ada suami misalnya, suami di rumah, suami teh dulu pernah punya salah sama kita, sampai sekarang masih terngiang-ngiang semua yang pernah suami lakukan sama kita. Masih kayak gitu nggak kira-kira? Jadi kadang-kadang mau berbuat baik, suka ingetan wae. Dan kadang-kadang kalau sudah keingetan teh jadi suka nggak mood, betul nggak kira-kira? Apalagi perempuan ya, perempuan itu kan makhluk yang susah sekali melupakan, betul nggak? Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah sakit hatinya, mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Tapi mau nggak mau yang lalu sudah berlalu, betul nggak bunda?
Sesibuk apapun kita mau ngungkit, sesibuk apapun kita mau nginget, tetap udah sudah terjadi atuh. Tapi kan Ustaz nggak semudah itu. Tapi kan sudah terjadi. Harus mencari 1000 alasan untuk bisa, ya sudah gitu, sudah terjadi gitu. Nah, bagaimana caranya bisa tenang menghadapi masa lalu itu gitu? Pertama, ada 5 caranya. Pertama, agar kita bisa tenang menghadapi masa lalu adalah terima atau ridho dengan semua yang sudah terjadi. Bunda mohon maaf ya, belajarlah untuk tidak mengatakan kalimat ini, coba gitu ya, coba enggak gitu, seandainya enggak gitu. Belajar untuk tidak sering mengatakan itu. Udah Bunda, terima ridho dengan semua yang sudah terjadi. Kenapa kudu nerima Ahilman? Karena nggak bisa balik lagi Bunda, dan sudah terjadi. Udah gitu aja. Terima, ridhoi. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Kan suka kadang-kadang kebalik-baliknya, ikhlas dengan ridho. Kalau ikhlas mah pas saat kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu karena Allah, itu ikhlas. Tapi kalau ridho saat kita menerima sesuatu dari Allah, itu ridho. Beda-beda tipis sih sebenarnya. Ikhlas itu babnya saat kita apa? Memberi, saat kita beramal, saat kita melakukan karena Allah, itu namanya apa? Ikhlas. Kalau ridho artinya saat kita menerima sesuatu yang Allah berikan, itu namanya apa? Ridho. Jadi kalau Bunda mendapatkan sesuatu, kalimatnya apa? Ridho. Setelah ridho menerima itu, kemudian Bunda beramal kan? Nah, beramalnya kudu ikhlas. Bunda punya suami yang ada saat ini di rumah, bagaimanapun keadaannya, sikapnya apa? Terima, ridho. Kemudian Bunda melayani suami. Saat Bunda melayani suami kudu apa? Gitu. Jelas kira-kira? Pertanyaannya, Ahilman, gimana caranya bisa ridho? Kan gitu bahasanya. Sikapnya gimana biar cara kita mudah nerima? Caranya adalah yakini, pastikan bahwa semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Saya ulangi ya. Jadi ini beda lagi babnya. Jadi satu tadi kan terima atau ridho, kemudian yang kedua kasih lagi subjudulnya gitu. Gimana caranya biar bisa ridho atau terima? Satu, yakini dan pastikan bahwa semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Yang buruk menurut Allah pasti buruk untuk kita. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian Bunda bisa juga buka di surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi punten ya, ini kudu jadi prinsip dalam kehidupan kita, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu kudu terjadi Bunda. Kalau semua yang kita inginkan harus terjadi, maka bagaimana cara kita mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak semua yang kita inginkan itu harus terwujud. Karena kalau semua terwujud, bagaimana caranya kita belajar sabar dengan segala ketentuan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita? Satu yang harus menjadi catatannya adalah selalu terima dengan lapang dada, dengan kelapangan hati, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, wa in asobaka syai'un fala taqul. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan lau anni fa'altu,
seandainya aku melakukannya, kana kaza wa kada, seperti ini, seperti ini, seperti ini, niscaya akan demikian, akan demikian, akan demikian. Walakin kul, tapi katakanlah, qadarullahi wa ma sa'a fa'ala, sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, jangan berandai-andai dengan sesuatu yang sudah terjadi. Coba kalau begini, coba kalau begitu, kalau aku begini, kalau aku begitu, pasti akan begini. Jangan. Tapi katakanlah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi mulailah hari ini untuk tidak lagi mengatakan coba dulu tehnya. Jangan berandai-andai dengan sesuatu yang sudah terjadi, karena sudah terjadi. Tapi katakanlah untuk semua yang sudah terjadi, sudah jadi ketentuan Allah. Bunda tuh kalau sudah diserahin sama Allah jadi tenang tuh. Jadi tenang gak kira-kira? Tenang. Tapi kalau bunda masih nginget-nginget di dia teh, aduh capek. Nah, yang kedua, agar kita tenang, berdamai dengan masa lalu adalah bersyukur dengan semua yang terjadi. Jadi yang pertama apa? Terima, ya, ridho. Yang kedua apa? Bersyukur dengan semua yang terjadi. Gimana caranya bisa bersyukur, Ahilman? Caranya adalah berterima kasih kepada Allah dan berusaha melihat sesuatu yang membahagiakan daripada yang menyedihkan. Berterima kasih kepada Allah dengan berusaha melihat sudut pandang masa lalu itu dengan sesuatu yang membahagiakan daripada yang menyedihkan kita. Contoh, bunda, jika kita punya masa lalu, kemudian masa lalu kita kelabu, semu gitu ya, pertanyaannya, masih ada nggak masa lalu lain yang lebih membahagiakan dalam kehidupan kita? Ada. Jangan menutupi jangan menutupi banyaknya kebahagiaan atau kebaikan dengan satu keburukan. Karena lebih banyak kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita daripada kesedihan yang kita dapatkan. Betul atau tidak? Jadi bersyukur, karena kalau nggak begitu, barangkali kita nggak dapat pelajarannya. Betul nggak? Kalau kita nggak ngalamin sesuatu yang mungkin menyedihkan dalam hidup kita, bagaimana cara kita belajar untuk menangkap kebaikan setelah kesedihan itu? Maka selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada pelajaran di balik sesuatu yang kita dapatkan. Tergantung bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan hamba, seorang pasangan yang membuat tubuh hamba makin kuat dalam hidup ini. Karena hamba menjadi sabar dengannya. Betul nggak? Bunda punya suami yang soleh, mau atau tidak? Pasti mau. Tapi mohon maaf, jika ada di antara kita yang punya suami yang kurang soleh, maka jangan mengeluh dengan keadaan itu. Barangkali Allah sedang siapkan pahala surga untuk kita ketika melayani suami yang tidak soleh, ketika kita sabar bersama dirinya. Bukankah Asiyah Allah janjikan rumah di surga karena begitu sabar, begitu tabah ketika mendapatkan suami seorang Fir'aun? Betul atau tidak? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan kebaikan dari Allah dengan pahala surga karena diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk membersamai istri dan anaknya Kan'an yang durhaka kepadanya? Selalu ada masa lalu yang mungkin kita anggap buruk, kita anggap itu menyedihkan, tetapi jika angle kita melihatnya positif, akan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Maka katakan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah pernah terjadi, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Dan sungguh nikmat Allah itu begitu besar, bunda ya, kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, agar kita berdamai atau tenang dengan masa lalu adalah bercermin dengan semua yang terjadi, yaitu mengambil hikmah dan pelajarannya. Masa lalu itu sesuatu yang tidak bisa kembali lagi, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu yang pernah terjadi. Untuk apa? Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Bunda,
Bicara hidup, pasti kita bicara tentang masalah dalam hidup. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Setuju nggak kira-kira? Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Yang membuat seseorang itu tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Setuju nggak kira-kira? Yang membuat seseorang itu tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Yang membuat seseorang itu tidak kuat, merasa lemah, merasa sakit, merasa jatuh, frustasi, stres, bingung, bimbang dengan masalah yang sedang dia hadapi, bukan karena masalahnya, tapi karena sikap dia dalam menyikapi masalah itu. Ada orang yang ketika ditimpa masalah membuat dirinya semakin terjatuh dengan masalah. Ada frustasi, stres, putus asa, ada. Tapi ada orang yang ketika ditimpa masalah kemudian dia bisa makin kuat menjalani kehidupan. Kenapa? Karena dia mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Masa lalu itu penting untuk kita bercermin agar kita tidak terjelembab, terjerumus kepada kesalahan yang sama. Kan Bunda jadi tahu kan, oh ini mah nggak boleh, ini mah nggak usah, ini mah jangan. Kenapa? Dulu juga pernah. Kalau ini begitu lagi akan jatuh lagi. Makanya begitu sayang sekali orang yang sudah tahu salah, sudah tahu pernah terjatuh, sudah tahu pernah kemudian mendapatkan keburukan, tapi balik lagi, sungguh udah tahu salah. Bunda bisa nebak, oh gini. Contoh misalnya, Bunda sekarang punya anak ya. Pasti Bunda akan memilih ketika nanti anak Bunda menikah, Bunda akan memilih kira-kira calon yang pas buat anak saya seperti apa gitu. Betul nggak? Karena kita tidak ingin gitu anak kita masuk pada kategori yang barangkali mungkin selama kita menikah ada sesuatu yang kita sesali dalam pernikahan kita. Berarti apa patokannya? Kan gitu, harus cari yang soleh, cari yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Itu semata-mata kan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mana? Dari masa lalu yang pernah terjadi. Kalau Bunda belum pernah mengalami sesuatu yang pernah terjadi, maka bagaimana Bunda bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang pernah terjadi itu? Teman-teman aku yang belum menikah nih, Neng, nih teteh yang belum menikah, jangan terjelembab pada perkara yang sama dengan hati yang salah engkau tetapkan dalam hidupmu. Jangan mudah terayu dengan bahasa-bahasa yang tidak akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Jangan tergoda dengan hanya sekedar ngirimin nasi goreng. Kalau kita tahu kita pernah merasa sakit hati dengan apa yang pernah kita dapatkan dulu, maka jadi pelajaran. Oh berarti kalau begini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Kalau kita balik lagi berarti ada masalah kita di situ. Ya, jadi bercermin. Sok Bunda jadikan masa lalu itu sebagai cerminan untuk ke depan. Apa nih yang kurang? Apa nih yang nggak bagus? Yang keempat, berusahalah untuk memaafkan. Memaafkan apa Ahilman? Memaafkan siapa Ahilman? Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ya, berusahalah untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Bunda yang dirahmati Allah, Ahilman ingin fokus kepada masa lalu yang buruk dalam kehidupan kita. Pertama misalnya, di antara kita pasti ada yang pernah tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, dalam kesalahan. Betul atau tidak? Setuju ya? Kita ini semua manusia yang pernah tenggelam dalam dosa. Di masa lalu kita pernah jauh dari Allah. Maka bagaimana caranya hari ini? Caranya adalah jika hari-hari yang pernah terjadi kemarin atau waktu dulu adalah hari-hari yang membuat kita jauh dari Allah, maka bertaubatlah dari kejadian itu dan perbaiki diri kita agar di hari sekarang, hari ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana caranya bertaubat Ahilman? Bertaubat itu kan pertama menyesal dengan dosa itu. Yang kedua, berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga, berjanji tidak melakukan dosa itu lagi. Dan yang keempat, berkomitmen untuk mengisi hari-hari
hari selanjutnya dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di hari ini bisa menutup semua keburukan di masa lalu. Bunda, mohon maaf, mungkin dulu ya, ada aurat yang terbuka, mungkin ada aurat yang terlihat, dan hari ini Bunda diberikan kesempatan usia oleh Allah, maka pergunakanlah hidup Bunda untuk menutup aurat dengan baik. Dan yakinlah bahwa cara kita menutup aurat saat ini mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita yang dulu pernah kita lakukan dengan aurat kita. Dulu Bunda, mohon maaf, pernah ngelawan sama suami, sering menyakiti suami, pernah berpaling dari suami, pernah menghina suami. Maka pesan dari Ahilman, mulai hari ini dan ke depan, isi hari-hari bersama dengan suami dengan kebaikan dan kelembutan. Karena setiap kebaikan kita kepada suami hari ini menutup semua keburukan kita kepada suami di waktu yang dulu. Itu bisa. Jadi masa lalu biarlah berlalu, bukan gitu. Udah isi ke depan dengan kebaikan-kebaikan. Apa nih yang perlu kita lakukan ke depan? Masa lalu, oke, sudah terjadi, sudah bertaubat. Termasuk ini yang paling sederhana nih, Bunda, kalau ingat dengan keburukan di masa lalu, maka ucapkan di lisan kita, astaghfirullahaladzim. Bunda ingat, misalnya mohon maaf, Bunda pernah makan, minum, ngambil harta yang haram. Bunda ingat sekarang, ingat lagi, katakan astaghfirullahaladzim. Bunda ingat, mohon maaf, mungkin dulu pernah berbuat dosa, mohon maaf, mungkin ada yang pernah berzina, mohon maaf, mungkin ada yang pernah mengumbar aurat, mohon maaf, mungkin ada yang pernah menzalimi orang lain, mohon maaf, pernah nipu orang lain, mohon maaf, pernah gibah orang lain, mohon maaf, pernah mengecewakan orang tua, pernah membantah sama orang tua, belum sempat membahagiakan orang tua. Kalau ingat itu lagi, maka katakan di lisan kita, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena saat engkau mengucapkan kalimat astagfirullah, engkau sedang minta dua hal sama Allah. Pertama, engkau sedang minta diampuni dosanya oleh Allah, dan yang kedua, engkau sedang minta sama Allah agar ditutup aib kita yang pernah terjadi dan dibimbing untuk tidak melakukannya lagi. Jelas? Jadi kalau kita berucap astagfirullah, itu maknanya dua. Satu, kita minta diampuni dosanya oleh Allah, dan yang kedua, kita minta ditutup aibnya sama Allah dan dibimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Makanya kita mah perbanyak istighfar aja lah. Astagfirullah. Termasuk memaafkan orang lain. Kalau tadi memaafkan diri sendiri ya, bertobat, memaafkan diri sendiri. Ada yang kedua, memaafkan orang lain. Jika ada di antara Bunda kita semua yang pernah disakiti hatinya oleh orang lain di waktu dulu, maka hadirkan rasa maaf terbaik kepadanya. Maafkan kesalahannya. Suami kita salah sama kita, sakit hati kita, tergores luka perasaan kita, bilang sama si ayah, ayah kalem, Bunda sudah maafin ayah. Bunda, demi Allah ya, tidak ada yang paling membahagiakan dalam hidup kecuali saat kita memaafkan orang lain. Sok Ahilman tanya, kalau Bunda ada yang nyakitin hati Bunda, bawaannya pengen apa? Pengen marah, pengen ngebalas, betul nggak? Padahal kalau Bunda tidak membalasnya, kemudian memaafkan dia yang pernah menyakiti kita, itu ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ustadz dia ngomongin saya, katanya saya banyak omong. Alhamdulillah cuma dibilangin banyak omong. Untung dia nggak tahu kalau kita banyak cicilan, bener tuh. So kalau dia tahu kita banyak cicilan, kalau dia tahu kita banyak hutang, yang diomongin apa? Kita banyak hutang. Dia cuma ngomong kita banyak omong. Alhamdulillah. Bunda, memaafkan itu perkara yang membahagiakan. Memaafkan itu perkara yang membahagiakan. Jika ada orang yang pernah menyakiti kita, belajarlah untuk memaafkan kesalahannya. Punten, jika hari ini yang hadir di Masjid Alumni IPB masih ada dengki, dendam kepada orang lain, Ahilman mengajak, lapangkan hatinya, bersihkan hatinya, maafkan kesalahannya. Marah, dendam, dengki, sombong, ujub, takabur, ria, sum'ah, itu penyakit,
itu penyakit hati, dan semua penyakit hati akan ngaruh kepada penyakit dalam tubuh kita. Karena semua penyakit itu bersumber dari bagaimana hati kita menjalani hidup ini. Itu yang saya dapatkan. Ternyata kalau kita ngelihat orang ada penyakit, tanya aja bagaimana akhlak dalam kehidupannya, bagaimana sikap dalam kehidupannya, karena itu ngaruh dalam kehidupannya. Maka Bunda, maafkan kesalahannya, ya, maafkan. Tapi kan Ustadz gak semudah itu kali memaafkan orang lain. Ustadz enak maafin, tapi kan aku yang ngalamin, aku yang ngerasain gimana sakit hati itu. Terus kudu kumaha? Kalau Bunda menggenggam sakit hati itu, ya kita akan capek dibuatnya. Padahal perintah Allah apa dalam Al-Quran? Maafkan. Ada di surat Al-A'raf ayat 199. Nanti Bunda buka di rumah. Ada di surat An-Nur ayat 22 tentang memaafkan. Ada dalam Al-Quran. Memaafkan itu obat, Bunda. Kalau sekarang ada di antara Bunda yang sedang sakit bagian tubuhnya, coba di antara bagian tubuh itu yang sedang sakit mulai hari ini, maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hati kita. Ya tentu dengan ikhtiar kedokteran yang lain gitu ya. Insya Allah akan lebih cepat proses penyembuhannya. Al-A'raf 199, An-Nur ayat 22. Belum cukup sampai di situ, Ustaz akan bacakan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, barang siapa memaafkan orang lain saat dia mampu membalasnya, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan, pada hari kiamat, hari akhir. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam keterangan yang lain, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan. Apa panggilannya? Manakah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Allah. Berarti Bunda, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kalau ada orang yang menzolimi kita, kalau ada orang yang ngomongin kita, kalau ada orang yang menjatuhkan kita, berarti di situ Bunda sedang disiapkan pahala amal soleh oleh Allah. Apa pahala amal solehnya? Saat Bunda mampu memaafkan dan tidak membalasnya. Bukan hanya amal soleh, tapi Bunda sedang disiapkan pahala masuk surga ketika Bunda tidak membalas dan memaafkan kesalahannya. Termasuk jika ada orang yang menyakiti hati kita, ngomongin kita, menjatuhkan kita, kita sedang mendapatkan pahala istighfar, diampuni dosanya sama Allah. Ya Allah. Jadi kalau sekarang ada yang menyakiti hati Bunda, gimana berarti bawaannya? Alhamdulillah, berarti ada dosa saya yang ditanggung sama dia. Makanya Bunda, mohon maaf ya, seseorang itu kalau imannya makin kuat, ujiannya makin berat. Beratnya ujian seseorang itu kan disesuaikan dengan level keimanan. Kalau Bunda menemukan ada orang yang ujiannya luar biasa, pasti dia punya kualitas hidup yang luar biasa, termasuk iman jika dia orang muslim. Guru-guru kita ya, ada yang dicaci, difitnah gitu ya, dicari kesalahan dan segala macamnya. Luar biasa coba. Kenapa demikian? Karena pundaknya begitu kuat gitu. Dan Allah percaya bahwa seseorang itu yang dicaci, dimaki, dihina, dicari kesalahan memang kuat karena imannya juga tangguh. Tidak akan mungkin seseorang itu dibesarkan dalam hidupnya kecuali dia mengalami fase sakit yang pernah dia rasakan. Tidak mungkin dia dibesarkan, dikuatkan, dilebihkan kalau dia belum mengalami fase-fase di mana dia pernah dijatuhkan, pernah disakiti, pernah dihinakan. Karena itu proses hidup yang akan melipat gandakan pahala dalam kehidupannya. Bunda, kalau sekarang Bunda hidup di dunia, punya masalah, diuji, berat luar biasa, percayalah Allah sayang sama Bunda. Karena barangkali jika Bunda tidak mendapatkan balasan di dunia, Allah siapkan di surga. Karena ada satu pintu di surga yang akan disambut oleh malaikat bagi penghuni surga. Kalimatnya apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang pernah sabar dalam kehidupan. Sabar berarti apa kata kuncinya? Diuji. Betul nggak? Orang tidak akan mungkin sabar kalau tidak diuji. Berarti orang makin banyak ujiannya,
kemudian dia sabar, dia memaafkannya, maka makin besar pahalanya. Inna idhomal jajai ma'a idhomal balai. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Besarnya ujian di rumah tangga bunda. Ada nggak yang hari ini rumah tangganya sedang diuji? Ada. Ada yang keluarganya sedang punya masalah? Ada. Ada yang sedang punya masalah dengan suaminya? Ada. Ada yang sedang punya masalah dengan orang yang dicintainya? Ada. Ada yang sedang punya masalah dengan hartanya? Ada. Ada yang sedang punya masalah dengan apapun dalam kehidupannya. Maka percayalah, maafkan kesalahan itu semua dan jadikan sebagai pelajaran untuk melapangkan hati kita. Insya Allah kita bisa lebih berdamai, bisa lebih tenang dengan kejadian yang kita dapatkan saat ini. Yang terakhir, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu adalah evaluasi diri, muhasabah. Muhasabah ini kita akan bahas esok hari di sini, ya. Insya Allah. Yuk kita ulangi. Jadi agar kita berdamai dengan masa lalu ada berapa? Ada 5. 1, terima atau ridho dengan semua yang sudah terjadi. Yang kedua, bersyukur dengan semua yang sudah terjadi. Yang ketiga, bercermin dengan semua yang terjadi, mengambil hikmah dan pelajaran terhadap semua yang terjadi. Yang keempat, berusaha memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah. Memaafkan orang lain dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati kita di masa lalu. Yang kelima adalah evaluasi, muhasabah diri. Apa itu muhasabah? Bagaimana caranya kita bermuhasabah? Insya Allah kita akan bahas besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak untuk hari ini.